Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 91, foto keluarga. Davin berdiri dengan gaya santai. Satu tangannya berada di dalam saku celananya. Ianya dia anak istrinya yang sedang buka baju. Kenapa liatin Hana? Hana mandang suaminya. Dannya seperti ini membuat dirinya grogi. Lagi ingin menikmati, Davin tersenyum. Abang jangan macam-macam ya. Hana menutup bagian tubuhnya yang penting dengan kedua tangannya. Apa yang harus ditutupi sih, Dek? Abang udah lihat selalu. Bahkan isi di bagian dalamnya saja abang sudah hafal dan tahu. Apa mau abang sebutkan? Bagaimana bentuknya, warnanya, kemudian... Ucapannya terhenti ketika Hana dengan cepat menyuruh diam. Abang jangan genit-genit ya, Hana kesal. Davin tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu berjalan mendekati Hana, namun wanita didekatinya mundur setiap kali ia mendekat. Abang mau apa? Tanya Hana. Davin tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Ya mau peluk lah, jawabnya. Bukannya mau macam-macam? Tanya Hana. Davin tertawa ketika mendengar pertanyaan lucu dari istrinya. Mana mungkin, sudah sering juga, jawabnya. Mendengar jawaban suaminya buat ia semakin kesal. Namun Hana tidak menolak ketika Davin memeluknya. Hana jadi begini karena abang. Ia tertawa ketika mendengar perkataan Hana. Gimana, Dek? Abang hebat kan? Davin tersenyum. Hebat apanya? Tanya Hana. Sekali cetak langsung jadi dua. Davin berkata dengan bangga dan mengangkat dua jarinya. Sehebat-hebatnya abang, tetap lebih hebat Hana. Hana berkata dengan gaya sombongnya. Kenapa gitu? Tanya Davin. Abang cuma pinter buat. Kalau Hana, abang lihat sendiri. Ini dua anak dibawa kemana-mana. Davin tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Iya juga ya, ternyata adik jauh lebih hebat dari abang, ucapnya kemudian. Terima kasih ya sayang. Davin tersenyum dan mengusap pipi istrinya. Hana menganggukkan kepalanya. Mau dikasih hadiah apa? Tanya Davin. Hana tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Kini matanya terbuka lebar. Melihat ekspresi wajah Hana saat ini, bisa ditebaknya ada sesuatu hal yang diinginkan istrinya. Apa beneran Hana boleh minta hadiah? Tanya Hana. Ya, tentu saja boleh, jawab Davin dengan tersenyum. Tapi mahal. Hana ragu rasanya untuk mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Tidak masalah, katakan saja. Apa benar boleh? Hana kembali bertanya. Iya, Davin menarik hidung istrinya. Bila bang nanti tidak mau memberikannya, nggak apa-apa kok. Hana tidak yakin bahwa suaminya mau memberikan apa yang diinginkannya. Apa itu? Cepat katakan, Davin tersenyum. Tapi kita duduk dulu ya. Hana mengajak suaminya duduk agar bisa bercerita dengan santai. Davin duduk di tepi tempat tidur bersama dengan istrinya. Sudah bilang sama abang mau apa? Tanyanya. Kalau bang nanti nggak mau beliin, nggak apa-apa kok, jawab Hana yang tersenyum lebar. Iya, apa? Coba sebut dulu. Kondisi istrinya yang hamil membuat dirinya tidak mungkin menyanggupi semua diinginkan Hana. Dia harus mengetahui dulu apa yang saat ini diinginkan oleh ibu dari calon anak-anaknya. Tunggu sebentar. Hana tersenyum dan beranjak dari duduknya.
Davin menganggukkan kepalanya dan memandang istrinya. Hana berjalan ke lemari tempat buku-buku kuliahnya. Diambilnya album foto miliknya dari dalam lemari dan kemudian duduk di samping suaminya kembali. Davin diam ketika melihat istrinya. "Abang, lihat ini." Hana menunjukkan fotonya berada di halaman rumah ketika masih kecil bersama dengan ibunya. Davin memandang foto istrinya saat masih kecil. Terlihat begitu sangat menggemaskan. "Ini Mama Hana." Davin menganggukkan kepalanya. "Mirip sama adek," jawabnya. "Ini Papa Hana." Hana menunjukkan foto papanya. Davin tersenyum. Ini untuk pertama kalinya istrinya memperlihatkan foto seperti ini. Ini suatu Hana belajar naik sepeda. Hana menunjukkan foto papanya yang memegang tempat duduk sepedanya dari belakang. Rasa sedih dan rindu ketika melihat foto keluarganya. "Saat Mama masih hidup, kami begitu bahagia." Hana tersenyum. Davin memandang istrinya dan mengusap kepalanya. Sampai saat ini, ia belum memahami arah pembicaraan istrinya. Hana lupa suatu Mama meninggal, Hana umur berapa. Namun yang Hana ingat, waktu Papa menikah, Hana sudah berumur sekitar 10 tahun. Davin menganggukkan kepalanya ketika mulai cerita Hana. "Ini rumah Hana, tapi rumah ini dijual Mama Susi. Dia bilang Papa punya banyak hutang, sehingga rumah ini harus dijual untuk bayar hutang." Hana menangis. Fitnah yang diberikan mama tirinya terhadap papanya sampai kapanpun tidak bisa diterimanya. Davin diam saat mendengar ucapan istrinya. Dipeluknya Hana dan mengusap kepala istrinya. Padahal Hana tahu kalau Papa tidak punya hutang. Papa cerita ke Hana kalau rumah ini untuk Hana. Ini rumah Hana yang punya. Papa tidak ada memiliki hutang dimanapun. Papa mengatakan itu ketika 1 minggu sebelum meninggal. Hana menangis. "Apa adek mau rumah ini?" Davin tidak sanggup mendengar cerita istrinya. Ia sudah tahu seperti apa cerita yang sesungguhnya. Hana mengusap air matanya dan memandang suaminya. "Apa boleh?" tanyanya. "Iya boleh," Davin tersenyum. Hana menangis dan memeluk suaminya. "Abang, terima kasih." "Ya sayang, berdoa ya agar pemilik yang sekarang mau menjual ke rumah itu kembali sama kita." Davin masih melakukan negosiasi untuk membeli rumah itu lagi. Dulu saja rumah ini dijual 700 juta. Mungkin sekarang sudah sangat tinggi harganya. Apalagi lokasinya sangat strategis. Bila pemilik rumah yang sekarang tidak mau menjual, tidak apa-apa. "Kita coba usaha dulu, Dek. Moga pemilik rumah mau menjualnya." Davin tersenyum. "Amin." Hana selalu berdoa agar bisa membeli rumah ini lagi. Terlalu banyak kenangan di sini. Hana menangis. "Abang akan usahakan sayang." Davin tersenyum dan mengusap air mata istrinya. "Abang, terima kasih." Hana tersenyum. "Abang mau kenalan dulu sama si kembar." Davin tersenyum. Hana memandang suaminya dengan mata terbuka besar. "Abang bilang mau kenalan. Bukankah selama ini abang selalu intip dia? Satu hari bisa sampai 3 kali." Davin tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kemarin belum tahu kalau dia kembar, jadi sekarang mau diintip satu persatu. Sekalian mau kenalan juga. Davin mengusap kepala istrinya. Dirinya perut buncit istrinya. Hana tersenyum saat melihat sikap suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.